Saudari dan saudara sekalian, kembali di Kristus Medium. Kali ini kita membahas suatu tema yang bagi saya menarik ya, tema kristologi ya. Kita beriman, kita orang Kristiani beriman pada Yesus Kristus. Dan secara dogmatis dikatakan ya, kita mengimani Dia yang sungguh ilahi, sungguh insani. Dia sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Begitu rumusan dogmatisnya. Saudara-saudara sekalian, begitu banyak perdebatan dari masa ke masa, terutama bagaimana sih kok dia ini mengatakan dirinya Allah ya, dia ilahi ya. Dalam Injil Yohanes, terutama orang-orang Farisi memperdebatkan kata-kata Yesus, atau kata-kata Yesus itu menjadi skandal bagi mereka. Bagaimana mungkin orang ini ya? Kemudian ya, dalam rumusan dogmatis kita di abad ketiga, abad keempat, gereja mengajarkan demikian, bahwa Yesus itu sungguh insani, sungguh ilahi ya, sungguh Allah, sungguh manusia. Saudari dan saudara sekalian, mungkin kalau kita memperdebatkan apakah dia ilahi atau tidak ilahi ya, menurut saya itu suatu aspek yang kecil saja ya dalam iman kita. Memang penting, tetapi bukan hanya itu melulu ya. Kalau kita melihat hidup Yesus ya, dia apa yang dia lakukan ya? Apa yang istimewa dari seorang Yesus dari Nazaret ya? Bahwa kemudian oleh gereja diajarkan bahwa dia adalah Tuhan penyelamat ya. Kita mengimani demikian. Tetapi baiklah kita lihat apa yang dibuat oleh Yesus dalam hidupnya. Menurut saya Yesus itu orang yang paling konsisten membela kemanusiaan, membela kehidupan dia itu ya. Jadi apa yang dia lakukan ya? Dia membela hak-hak orang ya yang dikucilkan dalam kehidupan bermasyarakat. Orang yang sakit kusta, orang yang buta, orang yang tuli, dia membawa pembebasan, kegembiraan bagi mereka. Orang yang dituduh pendosa, Yesus mengampuni mereka ya. Tidak membenarkan dosa-dosa mereka, tetapi mengajak mereka juga untuk bertobat, ya, mengubah kehidupannya. Lalu Yesus juga ya membela hak perempuan, anak-anak, ya, orang-orang kecil ya. Dia selalu memperhatikan aspek itu, membela aspek itu ya. Para pemimpin yang melihat sikap Yesus ini menganggap dia seorang yang aneh ya. Bahkan oleh orang-orang dekat dalam keluarganya pernah suatu saat mengatakan dia tidak waras lagi ya. Tetapi seorang Yesus dari Nazaret itu dia konsisten melakukan apa yang menjadi pilihannya ya tadi ya. Membela kemanusiaan, membela kehidupan, memberi tempat pada kehidupan ya. Juga kalau para pemimpin itu terus ya, melawan dia tetap menunjukkan secara konsisten mengajarkan dan melakukan itu. Kewibawaan Yesus itu kewibawaan ilahi ya. Karena dia mengajarkan hukum-hukum Allah ya, hukum kasih, dan dia sendiri mewujudkan kasih itu dalam kehidupannya ya. Jadi dia sendiri selalu konsisten antara ajarannya dan perbuatannya ya, kehidupannya sehari-hari. Konsistensi ini juga menjadi suatu kewibawaan ya pada diri Yesus. Dan begitu terus Yesus mengajar ya, melakukan apa yang diajarkannya, yaitu kasih ya. Kasih yang berarti ya membela manusia, membela orang yang kecil, membela ya, menyembuhkan orang yang sakit, membebaskan orang dari kuasa-kuasa jahat. Begitu terus dia melakukannya. Para pemimpin semakin ya merasa tersaingi oleh karena tampilnya seorang Yesus dari Nazaret ini ya. Dan mereka bersekongkol untuk ya membunuh dia ya. Yesus tidak takut, juga di hadapan ancaman maut, ancaman kematian, dia terus melakukan ya, dan selalu konsisten ya pembelaannya terhadap kehidupan. Juga hukum-hukum yang harus dilakukan di dalam masyarakat bagi Yesus adalah harus dengan tujuan untuk membela kehidupan, memberi tempat bagi kehidupan. Dan kita tahu dalam Injil ya, kemudian diceritakan bahwa para pemimpin itu bersekongkol membunuh Yesus ya, dan ia disalibkan ya. Dan semua cerita di sekitar Injil menunjukkan bahwa memang benar ada peristiwa penyaliban itu ya. Yesus mati karena ya disalibkan, dia menderita. Dan juga ketika dia menderita wafat ya, di sana ditunjukkan bahwa dia bangkit dari alam maut ya. Ada kesaksian dari para pengikutnya bahwa dia bangkit ya. Itu berarti apa ya? Juga di hadapan
kematian yang menakutkan itu di hadapan maut, seorang Yesus dari Nazaret menunjukkan kemenangannya. Ya. Dia menunjukkan bahwa hidup itu lebih kuat. Ya. Hidup itu menang atas maut. Ya. Bahwa kebaikan itu lebih kuat daripada kejahatan. Bahwa kebenaran itu lebih kuat daripada kebohongan. Maka orang seperti Santo Paulus mengatakan ya, orang ini dibenarkan, ya, dibela oleh Allah. Ya. Dan kemudian orang beriman Kristiani percaya bahwa, kemudian merenungkan bahwa kalau demikian, ya, apa yang dilakukan oleh Yesus secara konsisten itu, ya, menunjukkan bahwa dia dibenarkan, dia dibela oleh Allah. Dia bukan seorang Mesias gadungan, ya. Dia bukan seorang pemimpin yang korup. Dia bukan seorang pemimpin yang berpihak pada kelompok tertentu. Dia bukan orang yang mengabaikan hak-hak orang kecil, perempuan, anak-anak, orang yang sakit, orang yang menderita. Tetapi dia sungguh, sekali lagi, selalu konsisten membela kehidupan. Sekali lagi, juga di hadapan kematian, ya, ia tetap benar. Ia dibela oleh Allah sendiri. Dalam kata-kata Injil Yohanes, dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudari dan saudara sekalian, pertanyaannya, apakah kita bisa menemukan contoh lain orang yang konsisten membela kebenaran, membela nilai kehidupan, dan juga di hadapan kematian dia tetap menunjukkan bahwa ia benar di hadapan Allah? Ya, lebih dari itu tidak ada. Saya berani mengatakan demikian. Yesus sendiri menunjukkan itu, dan tidak ada cara, tidak ada orang, tidak ada pribadi lain yang bisa menunjukkan bahwa ya sama dengan atau lebih dari Yesus, begitu konsisten membela kebenaran, membela kehidupan, juga di hadapan kematian dia tetap menang atas, ya, kematian itu, dan dia menunjukkan bahwa dia adalah penguasa atas maut. Dia menang atas maut. Dalam arti itulah menurut saya mengimani Yesus Kristus adalah suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan, suatu anugerah. Semoga kita semua yang mengimani Yesus Kristus sebagai penyelamat kita tidak takut, berani memberi kesaksian bahwa memang dia sungguh-sungguh orang yang memelihara kehidupan, memberi kehidupan kepada kita, menjadi penyelamat bagi kita, bangkit dan menang untuk membebaskan kita dari kuasa-kuasa jahat, dari dosa-dosa kita. Salam damai, semoga Tuhan sendiri selalu memberkati dan melindungi saudari dan saudara sekalian.